Oke, kita kembali lagi teman-teman di cerita pertama, di mana di si penulis Cipra gitu ya, dia bilang energi yang seharusnya dia tuh lagi capek-capek banget, tapi di sini di ceritanya dia menemui skenario yang berbeda gitu ya. Ketika dia pulang ke rumahnya gitu ya, pulang kampung gitu ya, pulang ke rumah orang tuanya gitu ya, pulang kampung, di mana dia itu merasa capek, butuhnya istirahat banyak yang banyak gitu ya, badannya itu udah lemah banget gitu ya. Tapi di situ ada skenario yang berbeda atau momen yang berbeda, di mana ada anak kecil yang justru menghampiri si penulis ini atau Cepra ini, yang ngebuat yang seharusnya dia itu istirahat, tapi karena ada anak kecil tadi yang butuh dia gitu ya, butuh dia untuk menenangkan si anak kecil ini. Jadi rasa capek tadi yang dia bilang butuh langsung istirahat gitu ya, dia lawan sehingga rasa capek itu bahkan terasa nggak ada gitu ya, terasa nggak ada. Nah, itu kenapa aku mention itu? Karena aku baru banget mengalami gitu ya. Baru banget ngalamin. Mungkin teman-teman yang tahu terkait dengan wishlist aku yang aku pengen sepedaan lebih jauh gitu ya. Nah, aku di momen itu ada banyak sekali kata-kataku yang kayak, aduh ini udah nggak sanggup lagi deh, udah mau nyerah aja deh gitu. Nah, di momen aku bersepeda gitu ya, aku bersepeda agak jauh tuh, sampai-sampai udah kecapean banget, di badan aku udah capek, kata-kata aku tuh kayak, duh kayaknya perlu istirahat lebih lama nih gitu ya. Tapi di satu sisi, karena aku kepikiran terkait dengan waktu, terkait dengan kalau aku sering berhenti itu bakal sampainya lebih lama gitu ya. Nah, pikiran aku udah bilang ini kayaknya udah habis batas untuk tenaga gitu ya, perlunya istirahat yang banyak gitu ya. Tapi karena aku mikirnya, dan aku lakukan adalah tetap menggayu gitu ya, tetap tetap gas gitu ya, tetap melakukan pekerjaan itu gitu ya, tetap goes walaupun mungkin keadaan badan udah lemah, kata-kata udah kayak udah nyerah aja nih, nggak mau lagi, nggak sanggup lagi. Tapi di satu sisi aku melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya, sesuatu yang berbeda. Aku melawan rasa capek yang ada di pikiran aku, yang ada di mulut aku gitu ya, yang ada di pikiran aku, sehingga rasa capek itu terasa nggak ada. Walaupun mungkin rasa capeknya nggak hilang, tapi terasa nggak ada. Dan bahkan ketika kita udah selesai gitu ya, selesai mengerjakan sesuatu itu kita senyum-senyum sendiri kadang. Senyum-senyum sendiri kenapa? Yang katanya kita tadi capek, butuhnya istirahat yang banyak, tapi ketika kita udah selesai ngelakuin sesuatu itu gitu ya, udah melewati rasa capek itu, kita tuh terkadang senyum karena ngerasa diri kita tuh kayak lemah banget gitu ya, kayak lemah banget. Kok tadi bilangnya lemah sih, kok tadi bilangnya capek sih, padahal kan bisa lanjut sampai selesai gitu ya. Sehingga dari situ aku juga ngerasain hal yang sama, energi yang harusnya badan udah lemah, badan udah capek gitu ya, tapi karena kita tadi punya tujuan dan harus melakukan sesuatu itu, jadi rasa capek itu hilang gitu ya, hilang ataupun berkurang. Sama kayak si penulis ini gitu ya, si cerita pertama ini, si Cepra tadi. Kemudian di cerita pertama ini juga yang dimention gitu ya, yang eh, disampaikan oleh si penulis gitu ya. Ternyata si penulis ini, fun fact-nya gitu ya, si penulis ini tuh eh, bukan nggak suka ya. Mungkin anaknya gitu. Si penulis ini orangnya itu eh, jarang ketemu anak kecil, dan sehingga dia tuh menganggap sama anak kecil itu nggak terlalu akrab gitu ya. Nah, fun fact-nya, yang tadinya ada anak kecil yang mau sama dia gitu ya, padahal dirinya itu ngerasa sama anak kecil tuh nggak terlalu deket gitu ya, dan nggak suka main-main juga sama anak kecil. Tapi di situ karena dia pulang kemudian ada anak kecil yang menghampirinya gitu ya, karena butuh ketenangan, sampai-sampai langsung meluk gitu ya anak kecilnya gitu ya. Dan itu bukan bukan saudaranya gitu ya, bukan adiknya, bukan sepupunya gitu ya, tapi anak orang lain gitu ya. Nah, di situ si penulis ngerasa kayak sesuatu yang berbeda gitu ya, kayak terkejut, kok kaget gitu ya, kaget dia. Kenapa ada anak kecil yang menghampirinya? Padahal kan dia orangnya tuh jarang pulang tadi dia bilang, nggak pernah terlihat di rumah itu gitu ya. Kemudian dia itu juga kalau sama anak kecil nggak terlalu akrab gitu ya. Tapi di situ Allah buat gitu ya. Allah yang buat. Aku yakin itu skenario Allah. Allah tuh lagi membimbing anak kecil itu buat deket sama si penulis ini gitu ya. Tapi di satu sisi karena tadi di tulisannya gitu ya, di tulisannya tadi si penulis bilang bahwa anak kecil itu ngerasa kayak ketakutan, ngerasa kayak nggak tenang di dekat si ibunya tadi gitu ya. Sehingga ketika
ngelihat si penulis yaitu Cepra ini, itu anak kecil itu langsung menghampiri si penulis ini atau Cepra ini dan memeluk dan merasa tenang di situ. Nah, di situ kalau aku melihatnya tuh Allah tuh lagi menerangkan sama si penulis bahwa dia tuh bisa menjadi perantara ketenangan untuk orang lain gitu ya. Nah, itu juga yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Di mana dia bilang selama ini mungkin dia nganggap dirinya itu nggak berguna, dirinya itu nggak ada manfaatnya hidup gitu ya. Dirinya itu ya gini-gini aja gitu ya, nggak ada sesuatu yang berefek untuk orang lain gitu ya. Tapi ketika dia menemui momen itu, ternyata ada orang yang butuh dengan dirinya gitu ya. Walaupun mungkin yang dia lihat saat itu anak kecil gitu ya, anak kecil yang butuh ketenangan, yang dimana itu dia langsung menghampiri si penulis ini. Minimal si penulis itu dapat satu fakta gitu ya, satu fakta yang dia dapat bahwa dirinya itu berguna minimal untuk membuat orang lain lebih tenang gitu ya. Nah, di situ yang didapetin oleh si penulis pada cerita pada hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman punya pandangan lain gitu ya, pandangan yang berbeda terkait dengan cerita ini. Tapi aku ngelihatnya di situ. Dan eh, aku juga tertarik di bagian awal tadi karena aku ngerasain hal yang sama gitu ya. Ngerasa kita lagi lemah, tapi kita tuh butuh menyelesaikan suatu tujuan gitu ya. Kita memaksakan walaupun keadaan kita lagi lemah, lagi letih banget gitu ya. Kita memaksakan sampai tujuan itu selesai sehingga rasa lelah, rasa capek tadi itu bakal nggak terasa atau mungkin bahkan sampai hilang. Itu aku alamin banget. Contohnya tadi aku goes tadi udah karena udah terlalu jauh goesnya gitu ya. Aku udah capek-capek banget, mulut aku udah kayak udah nyerap aja nih. Kayaknya aku harus berhenti di sini. Tapi ketika aku sampai di situ, aku tetap lanjut aja gitu ya. Sampai-sampai udah satu eh, titik di mana aku harus berhenti karena ada yang harus aku lakukan, ya sudah berarti itu titiknya gitu ya. Dan di situ aku yang awalnya tadi seharusnya itu berhenti di tempat yang udah ketinggalan jauh, tapi karena aku paksain dan aku melawan rasa capek tadi, ujung-ujungnya rasa capek tadi terasa nggak ada gitu ya, terasa nggak ada dan itu bahkan sampai hilang. Tapi ya ujung-ujungnya di penghujung dari hari-hari kita itu bakal capek juga teman-teman. Tapi kembali lagi, capek itu bisa kita lawan dengan kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Kita punya tujuan, pastinya rasa capek, rasa lelah itu muncul gitu ya ketika kita dalam proses dan ketika kita punya tujuan, ketika kita mengingat-ingat kembali tujuan kita itu apa gitu ya. Proses yang kita bilang lemah, kita bilang nggak akan mungkin sanggup gitu ya. Itu ketika kita mengingat tujuan kita yang di depan gitu ya, itu rasa capek, rasa lelah itu bakal hilang atau mungkin berkurang. Dan kita akan tetap melanjutkan demi tujuan yang akan kita capai. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Tadi dia bilang juga terkait dengan bahwa Allah tuh menunjukkan gitu ya keberadaan dirinya itu, keberadaan si penulis itu sudah menjadi berkah bagi orang lain. Seperti aku bilang tadi, si penulis itu mendapatkan hikmah gitu ya. Si penulis itu mendapatkan pelajaran bahwa dirinya itu hadir di dunia ini tuh bukan hanya sebatas hidup kemudian gak ada peran apapun di dunia ini, tapi dia punya peran. Contoh sekecil di cerita ini gitu ya, dia punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membuat si anak kecil ini menjadi lebih tenang di dekat dia. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita ambil pelajarnya di situ. Dan aku doain semoga si penulis gitu ya. Next time kalau nemuin kejadian-kejadian yang lain gitu ya, semoga bisa mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi. Dan perihal perihal kehadiran kita di dunia ini teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman atau mungkin uh, orang lain gitu ya yang sering kali menganggap dirinya itu nggak berguna gitu ya, dirinya itu nggak ada manfaatnya, dirinya itu nggak ada peran selama di hidup di dunia. Tapi percaya aja teman-teman, sekecil ada anak kecil yang butuh ketenangan sekecil anak kecil yang butuh ketenangan di dekat kita, itu pun menjadikan kita berperan banget di dunia ini teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngerasa kehidupan kita di dunia ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi aku harap buat si penulis, buat kita yang dengerin gitu ya, yang bacain tadi, semoga dari cerita ini kita tuh dapat manfaat yang besar banget gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Aku
nggak terlalu banyak, capek butuh ketenangan. Oke, aku nggak terlalu banyak yang bisa aku mention di cerita ini, tapi beberapa hal yang aku mention tadi udah aku sampaikan gitu ya terkait dengan cerita pertama ini. Semoga teman-teman mengerti lah apa yang aku sampaikan tadi. Tapi kalau seandainya teman-teman punya pandangan lain gitu ya, punya pendapat lain terkait dengan cerita pertama ini, boleh disampaikan. Gitu. Oke teman-teman, gimana nih? Udah selesai cerita pertama? Teman-teman ada tanggapan atau udah cukup? Coba-coba. Aku sambil minum juga ya. Oke, gimana nih teman-teman? Cerita pertama gimana? Menurut teman-teman cerita pertama gimana? Coba-coba. Aku butuh teman-teman tulis di kolom komentar deh. Nama penulisnya tadi, nama anonimnya itu Cepra ya. Dan ini adalah salah satu member yang udah sering banget eh nggak udah sering banget nulisin ceritanya dibacain. Oke, gimana gimana? Lanjut atau gimana nih? Boleh boleh. Kalau seandainya teman-teman punya pandangan lain terkait dengan ceritanya, boleh disampaikan. Karena kan kalau cerita itu butuh beberapa pandangan lain gitu ya, yang mungkin punya persepsi yang berbeda dan dari situ bisa lebih banyak mendapatkan hikmahnya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Karena ada tadi kan aku udah bilang ada 3 cerita ya. Dan ini baru cerita pertama. Jadi mungkin kalau teman-teman nyimak gitu ya dari cerita pertama sampai 3, nanti teman-teman mau komen atau mau menanggapin boleh. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua. Oke, oke ini cerita pertama tadi teman-teman dari Cipra ya. Nah, ini agak panjang tadi tuh. Nah, ini nih. Ini nggak terlalu panjangnya. Oke, udah muncul teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Udah muncul atau belum nih? Udah muncul ya? Oke, udah. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Nama anonimnya motivasi terbaik. Assalamualaikum. Alhamdulillah aku udah percaya diri untuk membuat konten. Pertanyaannya, bagaimana cara agar banyak support untuk konten yang kita bikin? Kak, karena butuh support berharap ada yang endorse. Juga Kak supaya bisa membahagiakan Umi dan Ayah untuk kebutuhan juga Kak. Semoga rezeki kalau ada yang mau collab konten boleh, kalau ada yang mau di review makanan dan produknya boleh. Makasih, mohon solusinya Kak. Oke. Wah ini kayaknya si penulis ini minta saran ke orang yang salah gitu ya. Tapi aku bakal menanggapin sebisa aku ya teman-teman. Oke, di cerita kedua teman-teman, kita lagi berbicara tentang seseorang ini ya, yang udah menemukan ritme gitu ya, kepercayaan dirinya gitu ya. Nah, kepercayaan dirinya yang udah berani bikin konten, udah berani buat sesuatu kebaikan gitu ya, konten-konten kebaikan untuk di-share ke sosial media. Nggak banyak orang yang berani gitu teman-teman, percaya aja. Utamanya aku aja belum terlalu berani gitu ya. Tapi aku apresiasi dulu terhadap mbaknya gitu ya, atau kakaknya gitu ya, karena udah berani, udah memiliki kepercayaan diri untuk buat konten, dan aku harap gitu ya, dan aku harap konten-kontennya adalah konten-konten kebaikan gitu ya. Oke, di sini di cerita kedua ini teman-teman, kalau seandainya si penulis itu bertanya gitu ya, gimana caranya biar agar banyak support untuk konten yang kita buat? Support gitu ya, support atau dukungan gitu ya, dukungan dari konten yang kita buat ya, karena konten yang kita share gitu ya, konten yang kita posting, salah satu supportnya itu ya dari orang yang nge-like gitu ya, orang yang nge-like, orang yang komen, orang yang share konten kita gitu ya. Jadi bukan orang-orang terdekat kita ya, yang dimana orang-orang di lingkungan kehidupan kita aja gitu ya. Kalaupun orang-orang di lingkungan kita itu mengikuti sosial media kita, bisa jadi gitu ya, bisa jadi dia bakal like, bakal komen gitu ya, tapi itu bakal eh, nggak bakal berefek banyak gitu ya. Kalau perihal konten, karena supportnya itu adalah
followers gitu ya, followers, orang-orang yang melihat konten kita. Jadi yang utamanya gitu ya, kalau kan seandainya kita pengen banyak yang nonton konten kita, pengen banyak yang eh like gitu ya, komen, support kita di konten kita gitu ya. Nah, caranya itu ya cukup satu, kita perbaiki konten kita gitu ya, perbaiki, kemudian jadikan konten kita itu bermanfaat untuk orang lain sehingga orang lain itu tertarik untuk melihatnya gitu ya. Dan dari situ juga banyak orang yang komen, banyak yang mendukung. Dari situ juga konten-konten kita tuh bakal lebih mudah untuk naik gitu ya. Kemudian dia bilang di sini dia mau biar bisa di endorse gitu ya. Berharap ada yang endorse. Nah, perihal itu kalau seandainya kita baru memulai, aku rasa sih eh, tujuan-tujuan kayak mau di endorse, kayak konten kita harus viral gitu ya. Tujuan-tujuan kayak gitu tuh perlu untuk disingkirkan terlebih dahulu gitu ya. Perlu untuk di apa ya? Dipinggirkan gitu ya. Dipinggirkan, jangan terlalu fokus ke situ. Jangan terlalu fokus ke situ, jangan terlalu fokus konten kita harus viral, konten kita harus punya banyak like, konten kita harus dapat endorse gitu ya. Jangan sampai fokus ke situ. Tapi yang harus kita fokuskan adalah gimana caranya kita buat konten yang bermanfaat untuk orang lain. Gimana konten kita itu berdampak untuk orang lain dan perihal itu banyak yang nge-like, perihal itu ada yang endorse atau enggak itu urusan biarkan Allah yang bertindak gitu ya. Karena itu tujuan, di mana tujuan itu kalau sananya kita fokus ke situ, itu bakal ngebuat kita itu justru mudah gagal gitu ya, mudah gagal untuk konsisten. Karena percaya diri buat konten tuh udah bagus, tapi percaya diri aja nggak cukup gitu ya. Karena kalau percaya diri aja, kemudian konten kita itu justru nggak banyak yang nge-like, dikit yang ngeliat gitu ya. Kemudian nggak naik-naik gitu ya. Udah banyak tuh gitu ya. Udah banyak konten yang dibuat. Tapi karena kita tadi nggak punya konsistensi gitu ya, kita ngerasa kayak konten kita tuh eh udah nggak berkembang-kembang nih. Ujung-ujungnya kepercayaan diri tadi berubah menjadi keputusasaan. Dan itu aku rasa sih kepercayaan diri buat konten itu perlu dibarengi dengan kekonsistenan gitu ya. Istiqomah kalau istilah hijrahnya gitu ya. Keistiqomahan dalam buat konten gitu ya. Perihal kontennya banyak nge-like, dikit gitu ya. Itu urusan yang berbeda, tapi kalau seandainya kepercayaan diri itu digabungkan dengan konsistensi gitu ya, itu bakal ngebuat atau ngebentuk personal branding. Personal branding, ngebentuk juga konten yang bermanfaat gitu ya. Dan dari situ juga konten-konten yang udah kita konsistenin gitu ya. Itu tuh bisa ngeliat tuh, oh konten yang kayak gini nih kurang nih. Kita bakal lebih mudah gitu ya. Lebih mudah menemukan konten-konten yang tepat untuk audiens kita gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, ini yang aku tahu aja, tapi belum sampai aku praktekin gitu ya. Aku udah beberapa buat konten gitu ya, dan aku belum nemuin gitu ya, belum nemuin state konten yang pas untuk aku. Jadi aku masih mencari juga gitu ya, aku juga mencari konten-konten yang pas untuk aku. Dan perihal yang aku omongin tadi gitu ya, terkait dengan kekonsistenan itu perlu banget, perlu banget. Karena aku juga mengalami hal yang sama gitu ya. Aku sulit di bagian konsistensi gitu ya. Perihal kepercayaan diri, mungkin aku bisa tuh ngelakuinnya, tapi perihal konsistenan aku sulit. Karena apa? Ya terkadang kalau seandainya kepercayaan diri kita itu udah lagi menggebu-gebu gitu ya, kita tuh bisa sampai 5 video, 5 konten yang kita buat, tapi karena kita eh, ngelihat hasilnya gitu ya, hasil dari video yang kita buat udah maksimal tadi, tapi hasilnya ternyata nggak terlalu bagus gitu ya. Dikit yang lihat, kemudian dikit yang nge-like gitu ya. Ujung-ujungnya konsistensi kepercayaan diri tadi berubah menjadi keputusasaan. Kita ngerasa kita nggak layak, kita ngerasa nggak berbakat di sini. Kita justru mengubur kepercayaan diri itu sehingga kepercayaan diri itu hilang gitu ya. Jadi penting untuk menjadikan kepercayaan diri itu dibarengin dengan kekonsistenan gitu ya. Kembali lagi buat si penulis gitu ya, motivasi terbaik gitu ya. Jangan fokus kepada yang mau di endorse, kontennya viral semua, jangan fokus ke situnya, tapi fokus kepada konten yang kamu buat aja dulu gitu ya. Bangun personal branding, konten yang relate, konten yang pas untuk kamu gitu ya. Insya Allah nanti orang-orang yang ngerasa konten kamu itu bermanfaat, pastinya bakal lebih mudah mendukung kamu gitu ya. Kemudian dia di sini ada di mana si penulis itu bilang
supaya bisa membahagiakan Umi dan ayah gitu ya. Kalau yang aku tangkap gitu ya, dari yang tulisannya gitu ya, si penulis tuh membayangkan kalau seandainya dia bawa konten, dia dapat endorse, dia dapat penghasilan, dia bisa membahagiakan orang tuanya gitu ya. Kalau yang aku tangkap gitu ya. Tapi percaya aja gitu ya. Aku yakin gitu ya. Orang tua kamu tuh nggak memaksakan itu gitu ya. Orang tua kamu nggak memaksakan kamu harus buat konten yang bagus, konten membuat konten tiap hari, kemudian dapat endorse, nggak memaksakan itu. Apalagi orang tua kamu pastinya nggak memaksakan untuk kamu itu eh, mencari uang yang terus-menerus kayak gitu ya. Yang pastinya kalau seandainya berbicara tentang kebahagiaan orang tua gitu ya. Terkadang orang tua itu berbahagia ketika ngeliat anaknya tenang aja. Terkadang pikiran kita aja yang terlalu panjang lebar gitu ya. Kita pengen bahagian orang tua kan biar aku bisa membiayai mereka gitu ya, bisa ngasih mereka ini, ngasih mereka itu. Tapi karena kita nggak belum bisa mencapai itu, terkadang membuat kita tuh ngerasa gagal gitu ya. Padahal orang tua kita tuh ternyata sememaksa itu ya, nggak se seperti yang kita pikirkan. Tapi perlu banget untuk kita sebagai anak untuk lebih dekat sama orang tua, biar kita tahu keinginan orang tua kita itu apa. Jadi buat si penulis, perihal membahagiakan Umi dan ayah kamu gitu ya, kamu coba untuk deket, lebih dekat sama mereka, berbakti sama mereka, itu udah cukup menurut aku. Itu udah cukup membuat mereka bangga, itu udah cukup membuat mereka menjadikan kamu sebagai anak yang berbakti gitu ya. Karena kamu udah membuat mereka bahagia dari segi berbakti sosok anak kepada orang tuanya. Jadi perihal kamu membiayai mereka, perihal kamu memberikan uang kepada mereka, itu menurut aku bukan 100% eh, kebahagiaan sesungguhnya untuk orang tua kamu sih. Jadi percaya aja orang tua kamu itu nggak memaksakan gitu ya, nggak memaksakan buat kamu itu buat konten yang banyak, biar buat konten biar ada yang endorse, bukan. Orang tua kamu tuh nggak memaksakan itu, tapi orang tua kamu lebih bahagia kalau kamu bisa berbakti sama mereka, dekat sama mereka, dan perlahan kamu coba tanya kepada mereka yang membuat mereka bahagia itu apa. Nah, itu bisa kamu lakukan dan di situ kamu semaksimal mungkin gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Dan karena apa ya, aku nggak terlalu bisa menjelaskan terkait dengan konten gitu ya. Kebetulan aku juga lagi mencari-cari konten yang pas untuk aku gitu ya. Dan aku harap buat si penulis, kalau seandainya udah menemuin kepercayaan diri tadi, dia bilang udah menemuin kepercayaan diri, aku harap kepercayaan diri itu jangan disia-siain. Pastikan kepercayaan diri itu dibarengin dengan kekonsistenan dan selalu muhasabah diri gitu ya. Muhasabah diri, perbaiki yang salah, perbaiki yang kurang, dan tetap lakukan kebaikan. Jadikan konten-konten itu sebagai konten-konten kebaikan ya. Oke. Gitu ya teman-teman. Oke. Itu cerita kedua dari malam hari ini. Teman-teman gimana, ada tanggapan gitu ya terkait dengan cerita kedua? Kalau nggak ada kita bakal lanjut nih. Makasih solusinya. Sama-sama Mbak Anita gitu ya. Oke, nggak ada teman-teman. Nah, ini cerita ketiga bakal agak agak slow ini. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Aku nggak sabar untuk baca cerita ketiga. Oke, oke, gimana sekarang teman-teman? Udah muncul atau belum? Udah muncul ya? Bentar, bentar. Bentar. Kok gelap? Udah muncul? Ya aku kok gelap ya? Bentar, bentar. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini benar nggak sih? Ah, ini nih. Oke, kita lanjut teman-teman ke cerita ketiga. Nah, ini cerita ketiga teman-teman.
Udah muncul teman-teman di tampilan teman-teman? Kita bakal baca cerita ketiga di segmen dibacain pada malam hari ini, teman-teman. Gimana nih? Udah muncul atau belum nih yang sekarang? Soalnya tadi agak gangguan ya. Udah, oke. Kalau udah. Oke, ini cerita ketiga, teman-teman. Nama anonimnya Edelweiss. Edelweiss. Oke. Aku dari keluarga broken home sejak usia 9 tahun karena ayahku selingkuh. Wah, agak berat, teman-teman. Aku ikut ibu, tapi sejak pisah, ayahku tidak pernah memberikan nafkah untuk aku dan saudara-saudaraku. Sehingga ibuku berjuang sendirian untuk menghidupi kami. Sejak orang tua pisah, kehidupan kami berubah 180 derajat dari segi kondisi emosional dan finansial. Bahkan aku dan saudara-saudaraku pun sempat terpisah tempat tinggal dan dua kakakku putus sekolah dan waktu SMP kelas 1 sampai 3 aku memilih tinggal di rumah orang lain, sekolah sambil bekerja membantu bersih-bersih dan masak agar bisa dapat uang jajan dan membiayai sekolahku sendiri. Setelah orang tua pisah dari kecil, aku tumbuh dengan banyak hinaan. Tumbuh dengan banyak hinaan. Bentar ya. Bahkan ketika SMP, aku dibully oleh teman-teman sekolah sehingga aku tidak mempunyai teman. Tapi aku tidak tahu kenapa mereka membuliku. Padahal aku tidak banyak bicara di kelas. Selama itu terjadi, aku berusaha tetap ceria karena tujuanku cuma satu, sekolah sampai lulus agar tidak mengecewakan ibuku. Aku belajar dengan rajin karena aku berharap jika aku pintar, mungkin ada orang yang mau berteman denganku. Namun, apapun yang kulakukan selalu tidak pernah cukup untuk membuat orang lain melihat keberadaanku. Aku tidak berani bercerita kepada siapapun dan aku tidak punya tempat bersandar meskipun itu kepada salah satu orang tuaku sendiri. Karena aku takut menjadi beban untuk mereka. Saat itu aku hanya bersikap bodoh amat dan terus menjalani semuanya seperti biasa meskipun setiap hari sebelum tidur dan setelah bangun aku dihantui rasa takut dengan apa yang akan terjadi hari ini, besok dan seterusnya. Namun sekarang aku sudah dewasa, usiaku sudah hampir mendekati kepala tiga dan aku menengok ke belakang. Aku sadar ternyata aku kuat dan mampu melewati semuanya. Tapi pengalaman masa kecil itu menjadi luka dan menyisakan trauma yang memengaruhi sebagian perilaku di kehidupan aku yang dewasa ini. Sekarang aku lagi berjuang sembuh untuk diriku sendiri sebelum mencari pasangan. Wah, ini berarti belum belum menikah ya? Wah, ini agak berat ya teman-teman. Oke, eh, aku harap teman-teman ngebaca ceritanya ya teman-teman. Kita udah berbicara tentang sosok anak gitu ya. Sosok anak yang dia bilang broken home dari usia 9 tahun teman-teman. Agak berat teman-teman. Eh, karena definisi broken home itu orang tua yang enggak ini ya, orang tua yang pisah gitu ya, orang tua yang nggak bisa akur gitu ya. Aku sedikit memahami eh, situasinya gitu ya, situasinya. Aku tahu beberapa orang, aku tahu dari cerita-cerita orang di sekitar aku gitu ya, terkait dengan orang tua yang udah pisah, terkait dengan orang tua yang nggak akur gitu ya, KDRT lah gitu ya, yang kayak gitu, yang dimana anak yang jadi tumbalnya gitu ya. Apalagi di sini dia bilang tadi sampai-sampai kakak-kakaknya gitu ya, dirinya pun harus sekolah dengan keterbatasan gitu ya, harus sambil kerja walaupun itu masih SMP gitu ya. Oke, aku pengen mention sedikit terkait dengan cerita yang ketiga ini teman-teman. Dia bilang kondisi setelah orang tuanya pisah gitu ya. Kondisinya itu 180
180% gitu ya. 180 derajat itu berubah gitu ya. Itu artinya banyak sekali perubahan yang terjadi ketika orang tuanya berpisah. Ketika kita ngebayangin gitu ya, ketika kita tahu, ketika kita ngeliat gitu ya, ada orang tua, ada seorang anak yang orang tuanya itu pisah, pastinya kehidupannya itu bakal banyak sekali perubahan. Perubahannya lebih kepada jelek, teman. Lebih kepada keburukan. Keburukan dalam hal anaknya bisa jadi dapat trauma, anaknya bisa jadi ngerasa sedih terus gitu ya, lebih suka menyendiri, nggak suka bergaul gitu ya, takut terhadap pertengkaran gitu ya, karena ngelihat orang tuanya bertengkar terus gitu ya. Dan itu yang dialami seorang anak yang broken home dan ngelihat langsung orang tuanya bertengkar, orang tuanya pisah gitu ya. Di sini si penulis mengalami itu. Aku eh, kalau dia bilang tadi 180 derajat itu berubah, aku menganggap itu hal yang wajar banget gitu. Karena perpisahan orang tua itu mengubah segala hal gitu ya. Mengubah gimana yang mungkin di awal gitu ya, sebelum orang tuanya pisah, si anak ini gitu ya, si anak ini ngerasa punya keluarga yang tentram gitu ya, yang nyaman, keluarga tempat dia pulang gitu ya, keluarga tempat dia mengadu, keluarga tempat dia cerita. Tapi setelah orang tuanya pisah, dia kebingungan mencari tempat pulang. Di satu sisi dia harus tinggal dengan ibunya, di satu sisi kalau dia seandainya mau ketemu dengan ayahnya, dia memikirkan ibunya seperti apa gitu ya, harus seperti apa. Jadi ketika dia bilang 180 derajat itu berubah, itu hal yang wajar banget, hal yang wajar banget. Dan ditambah perubahan itu, perubahan kondisi itu, perubahan situasi itu ngebuat si anak ini harus beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Bisa jadi tempat tinggal yang berbeda, bisa jadi orang-orang yang berbeda, ketemu dengan lingkungan yang baru gitu ya. Ditambah lagi di sini posisinya gitu ya, posisinya dia itu tinggal sama ibunya, bukan sama ayahnya gitu ya. Kalau dari tulisannya sih kayaknya cewek gitu ya. Nah, tapi kalau cewek sih bagus kalau dia ikut ibunya gitu ya, karena kalau ikut ayah agak susah juga gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ceritanya juga, si penulis itu ngerasa punya trauma terhadap kejadian ini. Dia trauma terhadap eh, perpisahan orang tuanya yang dimana ayahnya selingkuh, sehingga sampai sekarang dia masih berjuang. Dia masih berjuang untuk minimal lepas dari trauma itu, minimal dia nggak akan sakit lagi ketika mengingat kejadian-kejadian itu. Itu bakal sulit banget sih, bakal sulit banget. Apalagi di sini dia bilang udah mendekati atau udah sampai kepala tiga gitu ya dia bilang tadi, dan dia masih berjuang sampai saat ini. Dan aku berharap si penulis gitu ya, Ida Lewis selaku penulis bisa lepas dari trauma itu dan bisa sesegera mungkin gitu ya menemukan pasangan yang bisa mengobati trauma itu, menemukan seseorang atau mungkin sebuah teman gitu atau circle yang bisa ngebantu dia mengurangi trauma itu, mengurangi rasa sakit ketika trauma itu muncul kembali gitu ya. Jadi aku harap sih penulis ketika masih dalam kondisi trauma, masih dalam kondisi mudah rapuh ketika teringat itu, aku harap si penulis nggak sampai sendirian melulu gitu ya, nggak sampai memendam semua rasa sakit itu gitu ya, nggak sampai nggak mau bergaul dengan orang lain. Karena apa, teman-teman? Bahayanya ketika kita nggak memendam kesakitan ini adalah ketika kita lagi down banget, ketika kita lagi futur banget gitu ya, dengan situasi yang keinget terus gitu ya, dengan bayang-bayang trauma itu, di mana kita nggak ada teman, nggak ada tempat cerita, itu bakal ngebuat kita melakukan hal-hal yang justru merugikan kita banget gitu ya. Bisa jadi kita bakal terjerumus kepada niatan untuk bunuh diri gitu ya, sampai kayak gitu. Jadi aku harap si penulis jangan sampai sendirian, perlu untuk cari circle yang baik gitu ya, circle atau teman-teman yang bisa mendukung kamu gitu ya, yang bisa menguatkan kamu ketika kamu lagi ngerasa trauma itu muncul, ngerasa capek dengan situasinya gitu ya. Jangan sampai kamu sendirian, cari teman yang bisa mendukung itu.
cari teman yang bisa mensupport kamu gitu ya, mendukung kamu, memberikan minimal menyemangati kamu gitu ya. Walaupun mungkin solusinya nggak langsung muncul, minimal kamu punya orang-orang di dekat kamu yang bisa membuat kamu itu berpikir lebih tenang. Kalau tadi dia bilang posisinya masih SMP gitu ya, masih dalam keadaan sekolah, teman-temannya justru menjauhi gitu ya. Nah, aku harap saat ini karena dia udah melewati masa itu gitu ya, dan saat ini kamu udah dewasa juga, aku harap sih kamu punya circle yang bisa selalu mensupport kamu gitu ya, mendukung kamu, gimana pun keadaan kamu gitu ya. Dan terkait dengan trauma yang masih dialami sampai saat ini gitu ya, eh aku percaya itu nggak mudah gitu ya. Aku percaya itu nggak mudah, tapi aku pengen ngasih sedikit saran gitu ya. Kalau seandainya kamu masih sering keinget gitu ya, sering sakit kalau ngingetnya gitu ya, coba untuk yang pertama tadi yang aku udah bilang tadi, kamu jangan sampai sendirian banget gitu ya. Kamu perlu cari circle yang baik gitu ya, circle yang mendukung kamu, circle yang orang-orang, teman-teman yang kamu anggap bisa membuat kamu itu lupa dengan trauma itu gitu ya. Kemudian perlu untuk kamu lebih dekat dengan Allah, lebih dekat sama pencipta kamu gitu ya, pencipta kita semua teman-teman. Karena aku kalau perihal kayak gini gitu ya, kalau perihal kayak gini tuh aku tuh selalu kepikiran. Memang kalau kayak ini tuh kan kayak ada penyakit yang membuat trauma-trauma itu muncul gitu ya. Ada sesuatu yang membuat trauma-trauma itu muncul. Tapi aku sering kali melihat kejadian-kejadian kayak gini gitu ya. Trauma masa kecil, baik itu dipukul, baik itu apapun itu gitu ya, dalam bentuk apapun itu. eh, aku terkadang menganggap bahwa itu cara Allah menegur kita, teman-teman. Cara Allah mengingatkan kita bahwa kita tuh pernah di posisi itu, kita tuh pernah di posisi seterpuruk itu, di posisi serendah itu, tapi kita sudah bertahan sampai sejauh ini. Itu artinya Allah selalu bersama kita, teman-teman. Dan tugas kita ketika kita ingat dengan trauma itu, kita ingat dengan masa-masa susah itu gitu ya, kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita kembalikan lagi bahwa Allah tuh lagi ngingetin aku nih, bahwa aku udah sampai di titik ini, udah melewati itu semua. Itu artinya Allah selalu dekat aku, Allah selalu bantu aku. Dan cara ketika kita lagi lemah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Biar apa teman-teman? Biar kita lebih tenang dan Allah yang bertindak nantinya, teman-teman. Mungkin kalau seandainya teman-teman ngerasa gitu ya, ngerasa kedekatan kita selama itu kurang sama Allah gitu ya, kayak sholat kita masih standar, nggak banyak tambahan gitu ya. Nah, itu boleh dicoba untuk lebih dekat lagi gitu ya. Sholat sunnahnya ditambah lagi ketika kita lagi putur, ketika kita lagi keingat dengan sesuatu yang menyakitkan ini gitu ya. Jadi tambah lagi ibadah kita biar lebih dekat sama Allah. Insya Allah Allah bakal, yang pertama bakal Allah berikan bukan solusinya, tapi ketenangan buat diri kita. Mungkin teman-teman pernah berada di posisi di mana teman-teman tuh ngerasa kayak udah capek banget, udah kayak nggak bisa melakukan apapun, dan teman-teman mengambil langkah untuk sholat, untuk baca Al-Quran gitu ya, untuk berdoa sama Allah, untuk dimudahkan. Yang pertama teman-teman dapat pastinya adalah ketenangan, bukan solusi dari masalah kita, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu yang kita butuhkan ketika kita berada di posisi terpuruk itu. Bukan langsung solusi yang Allah berikan, tapi ketenangan dulu. Kenapa teman-teman? Dari ketenangan itu, ketenangan diri, ketenangan hati kita, ketenangan kita dalam berpikir, dari situ kita tuh lebih mudah untuk mengambil tindakan, teman-teman. Kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang kebaikan gitu ya, melakukan hal yang positif, bukan melakukan yang sampai mau bunuh diri, bukan melakukan hal-hal yang negatif. Jadi buat si penulis gitu ya, aku sih berharap kamu udah udah menemukan circle baik itu gitu ya, dan kamu juga saat ini masih tahap berjuang gitu ya, kamu bilang tadi masih tahap berjuang untuk melawan trauma-trauma ini. Ya, kamu tetap lakukan hal-hal positif gitu ya, hal-hal positif. Dan cara paling simpel untuk melupakan gitu ya, melupakan, cari lingkungan yang berbeda. Mungkin tempat tinggal kamu yang sering membuat muncul ingatan itu, kamu harus jauhin itu gitu ya. Kemudian atau mungkin ada orang-orang yang membuat ketika kamu lihat orang itu kamu teringat terus tuh dengan trauma-trauma itu. Kamu coba untuk menghindari mereka terlebih dahulu gitu ya, sampai kamu benar-benar bisa berdamai dengan ingatan itu gitu ya.
Kemudian mungkin juga orang-orang di dekat kamu, orang-orang di sekitar kamu. Kalau tadi dia bilang traumanya itu karena mungkin ayahnya selingkuh gitu ya, dan kamu ngerasa kalau seandainya ngelihat ayah kamu itu malah tambah sakit gitu ya, kamu mungkin bisa untuk coba untuk saat ini gitu ya, menghindar sebentar sampai kamu benar-benar siap untuk bisa ketemu lagi sama ayah kamu itu. Jadi buat si penulis, aku mendoakan semoga kamu bisa lebih cepat untuk sembuhnya gitu ya, dan lakukan hal-hal positif, tetap berprasangka baik sama Allah, dan lakukan kedekatan lebih dekat lagi sama Allah. Insya Allah nanti Allah bakal berikan ketenangan, dan dari ketenangan itu kamu bisa sembuh nantinya. Kalau dari aku itu teman-teman, dan aku nggak tahu ini penulisnya ada nggak ya, ada atau enggak, tapi yang pasti semoga nanti penulisnya lihat rekamannya atau dia udah join di sini, semoga aku doain biar dia lebih cepat sembuhnya gitu ya. Lebih cepat sembuh dari traumanya, dan bisa kembali lagi ke aktivitas positifnya, dan nggak sampai berlarut-larut dengan kesedihan gitu ya. Oke teman-teman, tiga cerita udah kita bacain. Sedikit malam hari ini tuh cerita-ceritanya tuh sedikit berbeda gitu ya. Berbeda maksudnya tipe-tipenya tuh berbeda semua gitu ya. Jadi ada yang membahas tentang kejadian secara langsung gitu ya. Si siapa tadi? Cepra tadi gitu ya. Kemudian tadi yang kedua itu konten, dan yang ketiga ini tentang broken home, anak yang broken home. Teman-teman, eh, mungkin ada ya teman-teman yang di sini pernah ngalamin pertengkaran dengan melihat langsung gitu ya, melihat langsung pertengkaran orang tua gitu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman di sini ada gitu ya, ataupun pernah tahu gitu ya tentang pertengkaran orang tua, dan teman-teman di situ melihat ada seorang anak yang melihat langsung orang tuanya bertengkar, itu trauma yang dia hasilkan dari kejadian itu besar banget teman-teman. Dan untuk sembuh dari situ itu sulit banget. Jadi aku paham banget terkait dengan perasaan si penulis yang ngalamin trauma sampai saat ini gitu ya, dan aku hanya bisa berdoa biar si penulis biar cepat sembuhnya gitu ya, dan biar dia bisa untuk berdamai dengan luka-luka di masa lalunya ini gitu ya. Oke teman-teman, wah ini udah tiga cerita yang udah kita bacain teman-teman, nggak terasa gitu ya. Alhamdulillahnya tiga cerita malam hari itu udah kita bacain semua. Teman-teman yang join ada tanggapan terkait dengan tiga cerita? Gimana? Gimana? Atau mau kita tambah nih? Kayaknya ada satu lagi nih. Ada satu lagi nih. Oke, gimana teman-teman? Mau kita lanjut satu cerita lagi atau udah cukup untuk dibacain pada malam ini? Dan kalau sananya udah cukup, berarti cerita satu itu untuk pekan depan. Deketin Allah, maka Allah selalu bersama kita. Betul, Mbak Anita. Semangat ya, Mbak Anita. Oke, gimana nih? Mau kita lanjut satu cerita lagi, teman-teman? Kayaknya masih ada waktu ya? Ada ya? Oke, kita bakal selesaikan dulu malam hari ini, teman-teman. Karena ini baru ditulis kayaknya. Oke. Oke, teman-teman. Kita baca satu cerita lagi ya, teman-teman. Ini aku baru lihat tadi di hasil tulisan ceritanya, dan ada satu tambahan cerita. Kita coba baca lagi ya teman-teman. Oke. Oke, ini dari Choi. Oh iya atau Choi nih. Ah ini. Oke, ini sama-sama kita baca dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit cerita. Jadi mana nih? Jadi teman kerjaku sama kakak mau. Aku agak keliru nih. Jadi teman kerjaku sama kakak mau kenalin saya sama teman kakak. Teman kerjaku sama kakak mau kenalin saya sama teman kakak. Awalnya kakak teman saya nggak mau kenalin si cowok sama saya. Oke, si penulis punya kakak, dan kakaknya ini eh,
pengen ngenalin cowok sama si penulis gitu ya. Karena menurut kakak, karena menurut kakak teman saya, cowok ini nggak baik, tapi dengan berjalannya waktu si cowok ini perlahan berubah ke arah baik. Hingga akhirnya kakak teman saya, oh kakak temannya ya, minta tolong sama teman saya untuk bantu si cowok kenalan saya, untuk bantu si cowok kenalan sama saya. Yang jadi permasalahan untuk saya, kami itu terpaut usia lebih tua saya 5 tahun dari si cowok. Sedang si cowok baru umurnya 20-an. Saya sudah kepala tiga. Menurut Hyung dan teman-teman semua, apakah saya harus mencoba untuk kenalan dulu atau menolak dengan baik-baik? Terima kasih. Oke, 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 oke. Yang jadi permasalahannya itu ya. Makasih Kak, aku izin. Oke. Oke, si penulis itu lagi kebingungan teman-teman. Karena dia tuh lagi dideketkan gitu ya. Karena yang deketin itu bukan langsung cowoknya, tapi melalui perantara gitu ya. Yang jadi permasalahan si penulis itu, si cowok itu lebih muda gitu ya. Terpaut umurnya 5 tahun lebih muda dari si penulis gitu ya. Dan menurut kita tuh gimana gitu. Menurut teman-teman gimana? Terkait dengan usia gitu ya. Usia yang jauh berbeda. Kira-kira menurut teman-teman yang join, kalau seandainya ada pasangan yang beda usianya itu jauh kayak gini gitu ya, jauh gitu ya. Dimana si laki-lakinya itu lebih muda, terpaut 5 tahun dari si cowok. Itu gimana menurut teman? Jawabannya simpel aja. Wajar, nggak apa-apa banget, atau justru aneh. Coba, aku kasih tiga tuh. Assalamualaikum Ustaz. Gimana tuh? Coba. Menurut teman-teman, kejadian kayak tadi. Ada cowok yang lebih muda dari cewek gitu ya. Nah, ketika teman-teman ngeliat itu, ini ini konteksnya pasangan ya. Ada pasangan di mana cowoknya lebih muda 5 tahun dari dari ceweknya. Menurut teman-teman itu wajar, nggak apa-apa banget, atau itu hal yang aneh justru. Coba. Gimana nih pendapatnya, teman-teman? Mbak Tri, Mbak Na, Mbak Umi, Mbak Epa, Mbak Dela, Kak Reki, Mbak Nita boleh. Ngelihatnya gimana? Wajar aja sih, kedewasaan nggak diukur dari usia. Oke, Rasulullah sama Khadijah aja beda jauh. Wah, udah langsung to the point ya. Udah ngasih contoh langsung maksudnya. Kita teman-teman yang lain gimana? Mbak Na gimana? Mbak Umi, Mbak Epa, ngelihatnya gimana? Mbak Adelia, Mbak Nita, Kak Reki. Apa nih log Kak Reki? Oke, aku anggap wajar ya. Kalau dari teman-teman. Kalau saya maaf aja, kalau saya maaf aja biasanya cowok yang lebih tua. Oke, berarti Mbak Umi lebih menganggap itu hal yang nggak wajar gitu ya. Oke, Mbak Nita bilang wajar. Wajar sih karena tidak ada batas usia. Hehe, betul. Oke, ada beberapa tanggapan. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman. Kalau kita ngelihat sebuah eh, hal yang wajar atau enggak gitu ya. Karena aku tadi bertanya wajar atau enggak gitu ya. Menurut aku sih wajar-wajar aja gitu ya. Wajar-wajar aja ada pasangan di mana cowoknya lebih muda gitu ya, lebih muda daripada si ceweknya gitu ya. Wajar-wajar aja. Tapi kan, tapi seperti yang dibilang Mbak Tri tadi gitu ya, kedewasaan itu nggak diukur lewat usia. Ya benar, karena mungkin usianya lebih muda tuh dari si cowok, si ceweknya gitu ya. Tapi karena si cowok ini udah punya kedewasaan yang lebih dari si ceweknya, itu justru hal yang wajar banget gitu ya. Hal yang justru nggak apa-apa banget terjadi gitu ya, nggak apa-apa banget terjadi. Ada pasangan yang lebih tua, tapi si cowok ini lebih muda dari si ceweknya dengan kedewasaan yang lebih gitu ya, si cowoknya. Itu hal yang wajar banget. Jadi perihal wajar atau enggak itu hal yang wajar banget kalau itu terjadi teman-teman.
Tapi kembali lagi konteksnya gitu ya. Konteksnya ada pasangan yang dimana sini kan si penulis itu lagi bimbang nih, yaitu perlu melanjutkan atau enggak nih terkait dengan kenalan ini gitu ya, ataupun kedekatan ini mau dilanjutkan atau enggak gitu ya. Kalau aku ya, kalau aku ngelihatnya buat si penulis gitu ya, siapa tadi? Choi ya. Buat si penulis penting untuk kamu tahu tujuan dulu gitu ya. Karena konteksnya di sini aku mau tahu dulu konteksnya pasangan di sini mau ke jenjang serius atau cuman kayak pacaran aja gitu ya. Nah, kalau kayak pacaran aja aku sih nggak merekomendasikan gitu ya. Tapi aku coba menanggapin kalau versinya mau ke jenjang yang lebih serius ya, teman-teman. Kalau kalau kejadiannya mau ke jenjang yang lebih serius itu yaitu pernikahan gitu ya. Buat si penulis karena tadi dia bilang ada cowok yang deketin dia itu lebih muda 5 tahun dari dia gitu ya. Kamu coba lihat si cowoknya gitu ya. Kamu tanyakan tujuannya itu mau apa gitu ya. Tujuannya itu seperti apa. Kemudian kamu lihat juga eh, kedewasaannya itu sudah sebatas mana gitu ya. Kalau seandainya dia udah memiliki kedewasaan yang cukup, kemudian bisa mengontrol emosional, kemudian juga tujuannya jelas, mau ke jenjang yang lebih serius, ya nggak apa-apa banget. Itu justru hal yang baik gitu ya, hal yang baik untuk diteruskan untuk ke jenjang pernikahan itu teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan lagi ya. Nah, itu. Tapi kalau seandainya kondisinya itu hanya deket untuk ke fase pacaran gitu ya, ya kalau ngelihatnya gitu ya, pastinya si cowoknya itu belum dewasa banget gitu ya, belum dewasa banget karena dia masih mau main-main aja gitu ya, mau main-main aja, mau ngajak pacaran aja, mau seru-seruan aja, bukan ke hubungan yang lebih serius. Jadi itu perlu dipertimbangkan kalau keadaannya kayak gitu. Jadi kalau dari aku buat si penulis pertimbangannya coba kamu lihat si laki-laki ini bisa kamu tanya langsung, bisa juga kamu tanya orang terdekat dia gitu ya, bisa kamu kamu lihat situasi ketika dekat dia gitu ya, atau mungkin kamu kamu tanya orang-orang yang kenal sama si cowok ini gimana dirinya itu gimana gitu ya, seperti seperti apa kedewasanya sudah sebatas mana, kemudian sikap dia itu sudah sebatas mana, tujuannya itu mau apa sebenarnya. Kalau seandainya tujuannya itu memang untuk ke jenjang yang lebih serius, itu pertimbangannya perlu untuk dikenal lebih dekat. Tapi kalau seandainya tujuannya itu justru untuk hanya untuk pacaran, gitu, ya, untuk seru-seruan aja gitu ya, nggak tahu arahnya kemana, ya kamu udah ada pilihan sekarang gitu ya untuk nggak melanjutkan. Jadi tugas kamu sekarang cukup untuk berhenti di situ gitu ya. Jangan sampai kejadiannya udah terjadi hubungan pacaran, kemudian kamu udah memulai hubungan itu, dan karena si cowok ini hanya pengen main-main aja, ujung-ujungnya kamu disakitin gitu ya. Dan ujung-ujungnya kamu malah yang terluka gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Sekarang kamu punya pilihan untuk melihat lebih lebih dalam gitu ya. Melihat lebih detail dulu si cowoknya itu tujuannya kemana. Si cowok itu beneran pengen serius atau cuman main-main aja. Kalau seandainya pengen serius, ya kamu lanjutin gitu ya, lanjutin. Tapi kalau seandainya cuma main-main aja dan kamu memang orangnya mau serius gitu ya, ya berarti kamu nggak sejalan sama si cowok ini dan tugas kamu saat ini pilihannya adalah stop di situ, jangan sampai hubungan itu berlanjut gitu ya. Biar kedepannya itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, teman-teman, udah 4 cerita dan alhamdulillah semua cerita pada malam hari ini udah dibaca semua. Oke, wah nggak terasa ya teman-teman, walaupun mungkin nggak sampai jam 10 malam, tapi kita udah menghabiskan 4 cerita yang udah kita bahas sampai selesai. Dan alhamdulillah tadi walaupun tadi di awal nggak kerekam gitu ya, tapi sejak cerita pertama dibahas itu ada rekamannya. Nanti insya Allah nanti rekamannya bakal di-share di YouTube dan bakal kita posting di YouTube gitu ya. Nanti kalau seandainya teman-teman pengen baca ulang ceritanya atau pengen dengerin gimana cerita-cerita yang pada malam hari ini, boleh nanti didengerin lagi rekamannya gitu ya. Oke teman-teman, wah segmen dibaca pada malam hari ini aku ucapkan terima kasih teman-teman. Nggak terasa udah jam 9 lewat gitu ya. Oke, sekali lagi aku nggak tahu yang malam hari ini tuh join ada nggak ceritanya dibacain atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti kita udah sama-sama membaca, menyimak, mengambil pelajaran dari cerita-cerita orang-orang yang hebat gitu ya. Orang-orang yang berani
udah memberanikan diri untuk cerita di sini, dan aku harap teman-teman yang join itu mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari cerita-cerita ini ya teman-teman. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih yang udah join, yang dari awal sampai akhir sampai sekarang gitu ya, tetap stay. Doain teman-teman semoga dibacanya bisa tetap berlanjut gitu ya, dan semoga kita bisa ketemu lagi di pekan depan gitu ya. Insya Allah pekan depan aku coba untuk cari teman gitu ya, cari teman untuk aku ajak join gitu ya. Aku ajak join di segmen dibacain, dan tungguin aja segmen dibacain pekan depan. Insya Allah infonya bakal di-share di grup teman-teman. Oke, kita ambil keberkahan teman-teman. Kita ambil keberkahan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka teman-teman, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam Zoom dibacain pada malam hari itu banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa di segmen dibacain selanjutnya. Bye-bye.